Maaf, Tuan. Kamu ini sedang apa? Ini di kantor, lagi pula siapa yang kamu sebut priamu? Tanya Jenny berusaha melepaskan tangan Anek yang melingkar sempurna di perutnya. Akan tetapi tidak semudah itu Jenny bisa lepas. Anek tidak peduli mereka berada di mana, yang jelas dia sedang bahagia karena Jenny menggakuinya. Jen, tidak perlu memanggilku seperti itu. Lagi pula masa kamu lupa siapa yang kamu panggil sebagai priamu, baru kemarin lo kamu mengatakannya. Anek terkekeh mengejek, tak lupa tangannya yang sangat ramah mulai bergerilya, membuat Jenny tak segan untuk menabohnya. Apa yang kamu bicarakan, An? Aku tidak mengerti, tanganmu juga kondisikan, ada asisten Caka di sini. Mereka berdua sontak melihat ke sudut ruangan. Namun, ternyata dugaan Jenny salah, Caka sudah mengambil langkah 1000 lebih dulu, sebelum Anek menyuruhnya. Pria tampan itu kembali terkekeh, sementara Jenny sudah mencebik. Lihat, tidak ada siapa-siapa di sini selain kita berdua. Apa kamu ingin lihat sesuatu yang besar, Jen? Tanya Anek lagi, kening Jenny semakin mengerut. Semakin lama, pria ini semakin terasa aneh. Dan Jenny sama sekali belum mengerti kemana arah pembicaraan Anek. Yang besar apanya? Kamu jangan mengada-ada, An. Lepaskan aku mau bekerja. Anek melepaskan pelukannya, membalik tubuh Jenny dan menyudutkannya di sisi meja. Anek mengunci pergerakan wanita cantik itu. Bagaimana kalau hari ini kita bekerja sama? Tanya Anek yang terdengar sangat ambigu. Bukankah selama ini dia juga bekerja sama dengan Anek? Dia kan sekretaris pria itu, lalu kenapa Anek masih meminta mereka bekerja sama? Aku tidak mengerti maksudmu, An. Cepat lepaskan aku, atau aku akan menghajarmu, cetus Jenny, mulai merasa kesal dengan tingkah Anek. Dia melipat kedua tangannya di depan dada, lengkap dengan wajah tak ramah. Ish, tega ya kamu. Ingin menghajar priamu sendiri. Padahal kemarin kamu menggakui milikku itu besar, dan tidak ada apa-apanya dengan milik si Mike Mouse. Mendengar itu, seketika otak Jenny langsung berputar. Ingatannya tertuju pada ucapannya yang asal-asalan untuk menanggapi Laura. Tidak mungkin, apa Anek mendengar semuanya? Jangan bilang iya, please jangan. Jenny mendelik, sementara Anek sedang menaik turunkan alisnya. Jenny berusaha untuk kabur, tetapi Anek kembali merengkuh pinggang ramping itu. Bagaimana? Sudah ingat, siapa yang kamu sebut sebagai priamu? Tanya Anek tepat di telinga Jenny. Wanita cantik itu langsung menggigit bibir bawahnya, wajahnya merah padam, karena merasa malu. Padahal dia hanya ingin terlihat keren di mata Laura. Ah, tidak. Kenapa bisa Anek tahu semuanya? Padahal pria itu bilang ingin menemui seorang klien. An, bukan begitu maksudku. Tidak apa-apa, Jen. Aku suka kok. Haish. Masalahnya dia tidak bicara serius tentang itu. Sekarang, ayo lihat anacondaku lagi, perhatikan baik-baik, betul tidak lebih besar dari milik si Mike Mouse, ucap Anek seraya menuntun satu tangan Jenny ke bawah sana. Sial. Jenny berhasil memegang sesuatu yang sudah mengeras. Wanita itu langsung menarik tangannya, lalu berusaha menatap Anek, meski sebenarnya dia tidak sanggup karena terlalu malu. An, dengarkan aku. Aku tidak bicara serius tentang itu, aku hanya... Kap. Aku tidak peduli. Lagi-lagi Anek memotong ucapan Jenny, tetapi kali ini dengan kecupan yang benar-benar membuat Jenny bungkam. Karena perlu kamu tahu, setelah hari itu, kamu sudah aku cap menjadi milikku. Tak ada jawaban. Hilangkan perasaan bersalahmu pada Michael dan coba terima aku.
Karena aku akan selalu ada untukmu dan Ziel, sambung Anek, lalu mengangkat dagu Jenny untuk mencium bibir seksi itu. Jenny hanya bisa membatu, dirinya mendadak bimbang, dia tidak menolak, juga tidak membalas ciuman Anek. Namun, pria satu ini selalu saja bisa membuatnya terbuai. Anek mengangkat tubuh Jenny ke atas meja kebesarannya. Anek menyeringai tipis di sela-sela ciumannya, lalu melepas sejenak. Jadi bagaimana? Mau bertemu anacondaku tidak? BUGH. Ashh. Anek langsung memekik tatkala senjatanya terkena tendangan maut si wanita pemilik semangka. Rasa ngilu bercampur mulas seketika memenuhi ruang sekitar area pangkal paha. Jenny sungguh tak main-main. Sekali hajar, telur si anaconda seperti mau pecah. Anek memegangi senjatanya sambil menggelengkan kepala. An. Panggil Jenny, tetapi pria tampan itu tak peduli. An, maafkan aku. Aku tidak sengaja, aku refleks tadi, apa rasanya sangat sakit? Tanya Jenny dengan gurat cemas. Hampir saja Jenny memegang kepunyaan Anek, tetapi pria itu langsung menghindar. Dan hal itu membuat Jenny semakin merasa bersalah. Rasa kesal memang membuat Jenny ingin menghajar Anek. Akan tetapi bukan pada bagian itu, Anek terlihat meringis, tetapi mencoba untuk tersenyum. Tenanglah, Jen. Tendanganmu tidak sampai membuatnya pecah. Oh my god. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatirkan apapun, jawab Anek. Dia membuang wajah agar Jenny tidak perlu melihat dia yang kesakitan. Kali ini dia akan memakluminya. Yah, dilihat dari reaksi Jenny, wanita itu memang tidak sengaja melakukannya. An, bicara yang jujur. Jenny turun dari meja lalu menangkup kedua sisi wajah Anek, ingin mencari kesungguhan pada manik mata pria tampan itu. Namun, yang dia temukan hanya ringisan, tanda Anek tidak baik-baik saja. An, kamu bohong. Maafkan aku tidak sengaja. Sumpah, An, ucap Jenny merasa bersalah. Bahkan tanpa segan, dia langsung memeluk tubuh Anek, membuat semangkanya berhimpitan dengan dada pria itu. Sial. Jenny malah memancing anaconda untuk bereaksi, padahal rasa mulasnya masih terus menggerogoti. Aku bilang aku tidak apa-apa, Jen. Aku tahu kamu tidak mungkin sejahat itu ingin merusak masa depanku, ucap Anek menenangkan Jenny. Dia mengelus lembut punggung wanita itu, tetapi Jenny malah semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang Anek. Maaf, aku sudah banyak salah. Harusnya aku sadar, walaupun kamu mesum, tapi kamu masih menghargai keputusanku. Kamu juga sudah banyak membantu aku dan Ziel. Nanti saja kita lihat anacondanya ya, aku belum siap. Apa ini? Kenapa Jenny malah berbicara seperti itu? Apa artinya ini rejeki untuk sang Casanova? Padahal awalnya dia hanya ingin menggoda Jenny agar berbicara jujur tentang video yang sedang beredar. Akan tetapi yang dia dapatkan malah lebih dari itu. Dia akan mendapatkan semangka, bahkan Jenny akan memberikannya dengan sukarela. Kini dia harus bergerak cepat, membuat Michael dan Jenny bercerai, dan dia sudah memikirkan tentang itu semua. Dia punya rencana. Sudah, aku tidak apa-apa. Ini sudah tidak sakit lagi kok. Ya iyalah, sudah dijanjikan seperti itu oleh Jenny, ya langsung sembuh. Coba kalau tidak. Anek sepertinya akan terus uring-uringan. Benar? Tidak bohong? Tanya Jenny sambil mendonggak, bagai bocah balita yang merengek meminta maaf pada ibunya. Benar. Apa kamu mau memeriksanya? An. Anek terkekeh. Iya, aku hanya bercanda. Kemari, kita duduk.
Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Pria itu menuntun Jenny untuk duduk bersama. Di kursi kebesarannya, Anek akan memangku wanita itu. Namun, Jenny terlihat ragu, dia berhenti dan tak mau maju. Ada apa? Hanya duduk, ujar Anek meyakinkan. Nanti itumu sakit tidak? Tanya Jenny ragu, dia menggigit bibir bawah sekilas, lalu menatap Anek yang mengulum senyum. Belum dicoba mana tahu. Kemari. Akhirnya Jenny menurut, dia duduk di atas paha Anek, dan tidak terjadi apapun pada pria tampan itu. Hah, tidak disangka, dari hari ke hari Jenny malah semakin nyaman dengan pria mesum ini, meskipun kadang menjengkelkan, tetapi sekarang hanya pria ini yang paling bisa dia andalkan. Anek melingkarkan tangannya di sepanjang pinggang ramping Jenny. Manik matanya memindai lekuk tubuh wanita itu dari bawah, lalu naik ke atas dada. Tiba-tiba tangan Anek terangkat, dan Jenny refleks menangkisnya. Anek tersenyum. Aku tidak ingin main-main. Tapi tutuplah dadamu dengan rapat, ada banyak tikus-tikus di luar sana yang menginginkannya. Termasuk kamu. Cetus Jenny, lalu membenahi kemejanya yang kesempitan di area dada. Pria tampan itu terkekeh, dan Jenny hanya mengernyit heran. Kini dia menyelamatkan semangkanya dari tatapan lapar Anek. Tapi ini memang akan menjadi milikku, kan? Jenny melengos, tak mampu untuk menjawab. Anek semakin menarik tubuh Jenny, hingga posisi mereka semakin terasa intim. Pria itu terus menatap pergerakan Jenny yang terasa sangat gusar. Jen, panggil Anek. Jenny bergeming, dan hanya melirik pria itu sekilas. Jen, ayo menjalin hubungan denganku. Aku akan menjadi ayah Ziel dengan sungguh-sungguh. Dek. Jantung Jenny seperti ingin lepas dari sarangnya begitu mendengar ucapan Anek yang mengajaknya untuk menjalin sebuah hubungan. Wanita itu mendadak gamang, dengan dada yang terus meletup-letup. Jenny membuang pandangannya ke arah lain, mencoba untuk memahami dirinya sendiri. Tak dipungkiri bersama Anek dia memang mulai merasa nyaman. Namun, mengingat status perkawinannya yang belum sah bercerai, Jenny tidak mungkin langsung menerima pria lain, untuk mengisi kekosongan hati dan hidupnya. Anek adalah pria yang nyaris sempurna, baik, kaya, penyayang, ya bahkan mungkin pria itu bisa saja kelebihan stamina untuk soal bercinta, mengingat betapa mesumnya pria satu ini saat berdekatan dengannya. Namun, kali ini dia juga tidak bisa hanya memikirkan tentang dirinya saja, ada Ziel yang bahkan lebih dulu menyukai Anek. Menginginkan pria itu sebagai ayahnya. Otak Jenny terus berpikir keras, tetapi dia tidak bisa menemukan jawaban apapun. Seolah hatinya belum kembali siap untuk menerima orang lain, setelah apa yang terjadi di dalam kehidupan percintaannya. Aku. Anek memegang kedua tangan Jenny, hingga kedua pasang mata itu saling memandang satu sama lain. Tidak perlu terburu-buru, aku akan memberimu waktu untuk memikirkan itu. Aku juga tidak mau disebut sebagai perebut istri orang, maka dari itu, aku akan membantumu untuk secepatnya bercerai dari Michael. Aku sudah memikirkan rencana untuk itu. Nanti biar Bi yang menangani kelanjutannya. Ucapan Anek membuat Jenny merasa cukup lega, tetapi kini dia malah berpikir tentang rencana Anek, kening Jenny mengernyit. Rencana apa, An? Tanya wanita itu. Anek melingkarkan tangan Jenny di sepanjang lehernya, dan menatap wanita itu dengan uluman senyum. Senyum yang terlihat menyebalkan di mata Jenny, dia makin tidak mengerti. Anek mengambil ponsel dari saku jasnya, membuka layar pintar itu dan memutar sesuatu. Lihat ini adalah bukti bahwa kamu diam-diam mengagumi senjataku.
Anek melipat bibir, menahan tawa. Sementara Jenny langsung melebarkan kelopak matanya. Dari mana Anek mendapatkan video itu? Sial. Ini memalukan. Jenny melengos setelah melihat kelakuan barbarnya saat menghajar Laura, apalagi saat terdengar dengan jelas kalimat yang terlontar dari mulutnya, kalimat yang membandingkan milik Mitchell dengan milik Anek. Tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Sepenggal kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam otak Jenny. Ternyata Anek tahu semuanya dari video ini. Cih, benar-benar siapa yang berani mengunggahnya? Tidak ada kerjaan. Anek terkekeh melihat wajah Jenny yang bersemu merah. Aksimu keren juga ya. Sayang aku tidak melihatnya. Goda Anek mengikuti gerakan kepala Jenny yang terus menghindari tatapannya. Berhenti mengejekku, Ann. Aku tidak berbicara serius tentang itu. Oh iya. Jadi sebesar apa milik Michael? Apa mirip jari kelingkingku? Tanya Anek dengan kekehan keras, yakin kalau sebenarnya Jenny berkata jujur, tetapi malu untuk menggakuinya. Berhenti tertawa, Ann. Atau aku akan keluar, cetus Jenny, sumpah demi apapun dia sangat malu. Ingin rasanya dia tenggelam ke dasar bumi, dan tak perlu bertemu Anek lagi. Anek menahan tubuh Jenny yang hampir bangkit. Membuat wanita itu kembali duduk. Tatapan mereka bertemu, Anek kembali tersenyum mengejek, dan hal itu dibalas dengusan kasar oleh Jenny. Kita belum membicarakan rencana yang sudah aku susun. Aku memberitahumu video ini, karena ingin kamu berpikir, jelas Anek. Semakin membuat dahi Jenny jadi mengerut. Kenapa pakai teka-teki segala sih? Berpikir apa, Ann? Jangan membuat aku pusing. Jenny mencebikkan bibirnya lalu melipat tangan di depan dada. Kamu tidak sadar dengan ucapan selingkuhan suamimu itu? Dia ingin kalian cepat bercerai. Itu artinya bukan hanya kamu yang menginginkan lepas dari Michael, tetapi dia juga. Kita bisa bekerja sama dengannya. Untuk mendapat bukti yang lebih kuat, dia pasti memiliki semuanya tentang perselingkuhan mereka. Anek bicara panjang lebar tentang rencana yang sudah dia susun semalam. Jenny mencoba untuk mencerna semuanya, dan apa yang dibicarakan pria itu ada benarnya juga. Senyum Jenny tiba-tiba mengembang, dia bergerak kegirangan membuat bokong sintal itu semakin terasa di paha Anek. Kamu benar, Ann. Kalau begitu aku akan mencoba mengajaknya bertemu. That's right, dan tentunya jangan sampai tikus God itu tahu rencana kita. Jenny mengangguk cepat, dia merasa perceraian itu sudah di depan mata. Bahkan saking senangnya dia langsung memeluk kepala Anek, hingga wajah pria itu terbenam di dadanya. HMPPT. Anek bagai terjerembab di lautan jeli rasa semangka, hingga dia tidak dapat bernafas dengan leluasa. Sementara Jenny terus menekan kepala pria itu tanpa sadar, mengungkapkan kebahagiaannya. Hah, tidak apa-apa, Ann. Jarang-jarang kan kamu mendapat rejeki nomplok seperti ini dari Jenny.